Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini aku mau melanjutkan lagi untuk yang selanjutnya adalah aku mau bergabung dengan sahabatku. Dia adalah, kalau di Angling Dharma, dia adalah menjadi pemeran ratu dari putrinya yang bernama Dewi Sekarwangi. Jadi Dewi Sekarwangi yang ini ya diperankan oleh Jill. Nah, orang tuanya Dewi Sekarwangi sebagai ratu Bojanegara sekarang ini yang akan aku ajak untuk ngobrol. Dan juga sempat akhirnya setelah menjadi ini, karena kita kan panjang ya episodenya ya, setelah pada saat panjang tokoh yang memerankan sebagai Ratu Bojanegara ini bermain ke tokoh yang suka naik piring terbang. Jadi lucu sekali, piring terbang. Jadi kalau dikatakan piring terbang karena propertinya sederhana dan dia bisa terbang langsung gitu ya. Dengan nama tokohnya ialah Nyi Jantur. Jadi saya akan ketemu dengan Mbak Christine sebagai tokoh Nyi Jantur. Oke guys. Mohon maaf Gusti, mohon maaf, saya datang agak terlambat. Kenapa nih? Ada halang di jalan? Gusti Prabu dan Gusti Patih mau ke pusar angin? Benar, Nyi. Saya dan Kanda Madrim akan ke pusar angin. Ada masalah yang harus diselesaikan. Halo, Sepada. Hola. Halo. Kalau di Nederland, halo, wat met jou? Oh, waduh, aku nggak ngerti lagi deh. Aku taunya selapen aja, Mbak. Ya, selapen. Sama ik begrijp niet. Oke, Saya tidak tahu. Ik begrijp niet. Iya, Mbak. Ya. Apa kabar, Mbak? Gimana kabar Mas Anto? Ya? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jam berapa di sana nih? Sehat. Cuman sekarang lagi mulai agak kedinginan. Oh gitu ya? Sudah masuk autumn, kan? Jadi ya sudah. Ya. Di sana dingin ya? Di Jakarta udah mulai panas dan ya panasnya udah mendekati sampai ke 40 derajat Celcius. Wow. Ya. Wow. Tapi ya, kalau ke arah, aku dengar dari saudaraku. Dan panas sekali ya. Panas sekali. Kasihan sekali. Jawa Tengah. Tapi nggak kekeringan kan di Jakarta kan? Enggak sih kekeringan, karena produk-produk minuman mineral juga masih banyak tuh. Oh iya. Aku di mana-mana ya. Kalau di sini Belanda kan di bawah laut tuh. Ya, jadi tetap juga memang nggak pernah kekeringan. Karena airnya berlimpah di sini. Kalau jebol juga yang ada tenggelam kita. Sebentar Mbak ya, aku menyapa dulu. Guys, sekarang aku sudah ketemu dengan Mbak Christy, di mana Mbak Christy adalah yang memerankan tokoh Nyi Jantur yang sangat populer dengan kendaraannya kemana-mana selalu memakai piring terbang bersama pasukan-pasukannya. Mbak. Lesung terbang. Mbak, seru banget ya Mbak ya. Jadi seru sekali Mbak ya waktu kemarin ya, dengan keadaan syuting yang seperti kemarin ya Mbak ya, yang ada di... Oh ya, yang jelas aku senang sekali waktu aku bisa berkarya dengan Mas Anto, dengan semua ya kan, dimana Genta Buana itu benar-benar istilahnya dia PH yang benar-benar apa ya, membuat semua pemain dengan kru dengan siapapun juga itu sudah menjadi saudara. Bukan lagi kamu pemain senior, kamu pemain ini tidak ada. Itu yang kita saling support. Itu yang the best
Ya, ya kan? ya, amin. Terima kasih Mbak ya kepada PT Genta Buana ya dengan Pak Budi ya terutama dan Mbak Lia ya. Pak Budi, ya. Mbak Lia. Itu paling berkesan. Ya, Mbak Terus Lia. paling berkesan. Ya, Bapak yang paling berkesan, yang sangat memperhatikan krunya. Ya. Dengan ini saya ingat banget pertama kali saya gabung di Genta Buana itu sampai kadang heran gitu kan. Dulu gini, setiap mau Lebaran tuh Pak Budi tuh selalu tuh, wah ada 1 karung beras, minyak, bla 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 gitu. Dia taruh itu untuk semua kru. Aku salut itu, ya. Karena saya tidak pernah melihat di PH lain. Nggak itu ada. aja. Iya, nggak ada. Ya, kasih yang seperti itu, betul. Memperhatikan dan ya. Dia sangat-sangat ini the best banget. Iya. Buat saya makanya saya tidak pernah bisa pindah ke lain hati waktu itu. Walaupun ditawarin kadang di mana-mana, aku tetap cinta Genta Buana. Iya. Oke. Iya. Tapi kita mau ngobrol dulu nih Mbak. Di sana bagaimana nih Mbak di Belanda Mbak Kristi di sana sudah menjadi status warga negara Belanda atau tetap masih WNI atau bagaimana Mbak? Enggak, masih WNI lah, masih WNI karena untuk menjadi warga negara Belanda pun tidak semudah apa yang kita bayangkan karena prosedurnya itu banyak sekali. Apalagi kayak aku kan memang aku baru ya, aku di sini juga baru dan kemarin juga aku bawa anakku untuk bersekolah di sini dan memang kita persyaratan kita untuk bisa menjadi stay di sini adalah adalah bahasa. Jadi Nederland praten harus itu mutlak karena gini, Belanda tidak mau juga istilahnya apa sih ya, dia pengen orang yang berada di sini itu mereka juga bisa hidup nyaman, mereka juga bisa bekerja, mereka bisa apapun yang dia mau asal yang benar ya, karena di Belanda ini tidak bisa main-main dalam arti ya kita harus jujur, kita harus konsekuen karena semua terkontrol di sini. Jadi gitu. Benar. Kita kan Uni Eropa kan. Jadi walaupun saya sekarang di Belanda, saya jalan-jalan sana, saya berbuat yang tidak baik di Perancis atau di apa, itu terdeteksi. Itu langsung informasi itu masuk kemana ya, itu aja. Dan gitu di ya. sini yang jelas kalau sekarang aku punya kesibukan sekarang lagi sekolah lagi, udah tua sekolah ya. Sekolah nggak ada putusnya Mbak? Aku harus sekolah Pak. Ambil bidang apa? Di bidang apa? Iya, tapi kan aku juga bukan, aku sekolah sekarang harus sekolah bahasa karena bahasa Belanda itu kan kalau memang untuk kita bisa dapat pekerjaan di sini ya kita harus benar-benar menguasai. Dalam arti bukan hanya berbicara aja, tapi gramatikanya bahasa Belanda itu benar-benar kita harus tahu gitu loh. Gitu ya. Dan jangan salah, kadang orang Belanda yang di sini yang sudah usia dan sebagainya, mereka belum tentu tahu gramatika bahasa Belanda. Gitu loh. Nah, persyaratan untuk orang-orang dari luar Belanda lah yang ingin istilahnya ya dia pengen stay di sini adalah satu, dia harus lulus Inburgering examen itu yang B1. Kalau dulu masih A2, sekarang lebih berat lagi, harus B1. Dan aku harus benar-benar pusing. Masih enakan ngapalin naskah ya. Artinya tambah seru ya, tapi seru deh. Mbak Christine tambah awet muda deh, kulitnya tambah kenceng deh. Bener, ditarik gitu ya. Tarik. Pakai plester, kalau sekarang kan katanya tuh yang ini kasih plester sini, gitu kan, hidungnya dinaikin sini, begitu dilap make upnya semuanya mekar semua. Itu lokasi film ya. Di lokasi film. Mbak Christine, di Belanda bagaimana tentang film-film Indonesia yang seperti kita juga, film Genta Buana ini yang bermacam-macam serialnya tentang budaya. Ya. Di sana sampai juga, sampai dilihat juga. Jadi mungkin gini,
banyak kan bagus ya. teman-teman itu memang mereka sudah lama tinggal di sini. Terus atau mereka kadang cuman kadang mereka masih memantau gitu loh ya, apa sih film-film Indonesia gitu. Bahkan waktu pas aku kesini aja aku lagi nyanyi kan, aku lagi nyanyi acara party teman aku. Iya, aku kayaknya familiar dengan ini. Oh, kamu yang ini ya, gitu dia bilangnya. Oh gitu ya. Itu aku nonton, kata gitu ya. Mama aku selalu. Jadi ada kadang mamanya tuh ya mondar-mandir ya, Indonesia Belanda gitu kan. Kadang suka masih senang jalan-jalan begitu gitu kan. Yang jelas semua yang berbau Indonesia tuh di Belanda ini benar-benar jadi favorit ya. Oke. Jujur. Gitu ya. Makanan favorit, mesye-mesyenya juga favorit. Iya. Maksudnya perempuan Indonesia. Miss-missnya ya. Banyak mereka orang Belanda tuh salut ya, karena bagaimana dengan kultur kita yang istilahnya ya, kita kalau udah bersuami itu kan kita benar-benar pure untuk pasangan kita dan sebagainya, itu yang dicari. Itu banyak temen suamiku dia bilang, cariin dong katanya gitu, aku mau istri orang Indonesia. Apalagi orang Jawa ya. Iya, yang seperti kamu, pintar masak. Oke. Kamu bisa nyanyi. Oke. Dia ketawa. Jadi kadang mereka joke ya, bercanda gitu kan. Joke, gitu. Oke. Tapi kalau musik keroncong di sana bagaimana, Mbak? Musik-musik tradisional atau keroncong atau apalagi ya, gending-gending, karawitan di sana oke loh ya? Ya, yang jelas pokoknya di setiap acara, pasti ya, mau party apapun juga ya, itu yang namanya ya memang adalah mungkin genrenya kalau untuk anak-anak muda nggak mungkin lah ada musik keroncong dan sebagainya. Tapi kalau untuk kayak seperti kita kan di setiap setiap tahun tuh ada aja kayak pasar malam, tongtong. Kalau tongtong tuh kan setiap bulan Juli atau Agustus ya, itu menyeluruh, itu seluruh. Jadi bukan orang Indonesia aja yang datang, itu orang Belanda pun mereka mungkin kangen. Apalagi yang sudah usia, yang dulu mungkin dia pernah tinggal di Belanda ya kan, otomatis dia familiar dengan suasana, dengan masakan, dengan musiknya gitu loh. Seru ya. Dan yang jelas jangan salah, di sini semua itu kalau kita party atau apa-apa itu yang namanya gerakan poco-poco itu sudah menjadi tradisi di sini. Oke. Ya, semua lagu, mau lagunya Barat, mau lagunya Indonesia, pokoknya geraknya poco-poco. Oh gitu ya. The best nggak Indonesia? Oh, the best sekali. Budaya Indonesia the best. Masuk. Kan, gitu. Iya. Gitu, ya. Dan lagi memang kan Belanda kan sudah mengenal Indonesia kan berapa lama, Mbak? Kan lama sekali. Iya, 350 tahun. Indonesia. Makanya aku bilang, aku cinta Indonesia. Indonesia adalah cintaku, tanah airku yang ku cinta. Yang satu, dan aku juga cinta dengan Belanda. Itu adalah istilahnya keluarga negara yang memang aku juga cinta. Karena kulturnya ya memang kultur beda, tapi bagaimana mereka bersosialisasi, bahkan untuk keramahannya aja di Belanda ini the best loh. Ramah loh. Aku salut. Ramah Jadi, mereka. Iya, setiap kita jalan, kita lagi naik sepeda atau kita lagi jalan kaki, itu setiap papasan pasti kita selalu tegur sapa. Hoi. Gitu kan. Ya, kita menyapa. Mau kita kenal atau tidak, itu pokoknya hoi. Selalu, warm ya. Jalan. Dan mereka selalu senyum. Itu the best buat saya. Istilahnya ya itu patut juga ya. Sebenarnya itu budaya Indonesia pun seperti itu ya kan. Betul. Dan sekarang di Belanda itu nada bicara kan juga halo. Jadi bikin orang tuh gitu senang gitu kan. Nggak ada yang halo apaan lu? Ya jujur aku mungkin di sini begitu baru ketemu aja aku kan disambut juga oleh Kementerian di sini ya, untuk di lingkungan sini istilahnya kayak wali kota lah kalau Kementerian di sini tuh, itu mereka sangat merangkul gitu loh.
Nah, seperti terus anakku juga istilahnya, oh begitu sampai sini ini, terus ditanya wawancara gitu kan, oh kamu mau apa, planning kamu apa. Dan yang jelas memang ada ya, memang ini mungkin ya bedanya negara maju dengan negara berkembang ya, tapi tetap aku percaya bahwa Indonesia pasti akan menuju ke sana ya, karena aku lihat sih dari infrastruktur, dari mulai BPJS dan sebagainya itu Indonesia sudah mengarah seperti Belanda. Oh iya, jaminan ya, semua kesehatan, protection, kesehatan dan juga sekolah. Mbak Christine, waktu masuk ke entertainment itu semenjak waktu apa Mbak? Waktu film atau di apa? Mungkin sudah pernah jadi host mungkin sebelum ke film waktu ketemu kita di Genta Buana itu Mbak? Bagaimana Mbak? Enggak. Salah. Jadi waktu itu kan sebenarnya saya tuh dari kecil itu sebenarnya saya adalah seorang penyanyi. Dari kecil tuh aku udah di TVRI, aku nyanyi. Oh iya, ya kan? iya Mbak. Berarti ketemu sama. Cuman memang mungkin nggak waktu itu aku ikut panggung boneka, aku ikut aneka karya anak-anak dan sebagainya. Karena memang aku suka nyanyi dulu. Iya. Nah, berjalannya dengan waktu, dengan perjalanan hidup, di mana waktu itu juga aku punya papa juga waktu itu pernah sakit ya. Iya. Sakit yang panjang sekali sampai dengan 8 tahun. Akhirnya saya harus ya berjuang untuk sekolah, untuk saya menjaga papa saya, untuk mencari ya sedikit uang dari saya menyanyi gitu, karena saya happy. Orang begitu nyanyi, udah nyanyi, kita kan nyanyi kan happy itu kan, ya kan, dibayar, ya gimana nggak seneng aku, gitu kan. Enjoy dong, gitu. Sampai dengan aku waktu masih gadis tuh, aku masih kira-kira SMA lah, gitu SMA ya? Itu aku udah mulai keliling Indonesia tuh untuk kampanye, untuk pemilihan putri Indonesia dan sebagainya. Aku udah mulai. Waktu itu kita kerja sama Mustika Ratu kan. Mustika Ratu, gitu. Ibu Muriati Sudirjo ya. Diwakilkan. Ya, nah terus begitu aku merit, dulu kan di Indonesia gitu, begitu kita merit, habislah itu karir penyanyi, gitu loh, karena dianggapnya udahlah, ini udah ini udah nggak laku lah gitu kan. Waktu itu aku sebelum waktu itu terus nggak tahu gimana, aku punya saudara, dia bikin sinetron. Oh ya. Di TPI waktu itu. Oh iya, TPI ya. Sinetron di TPI. Apa terus itu? Aku film apa tuh Mbak? Sinetron apa waktu itu? Aku lupa namanya sinetronnya apa. Lumayan seri juga ya. Seri juga. Oke. Ketemu lama itu Fit Ermas. Oke. Sobit kita, ya kan? Fit Ermas itu waktu itu jadi pasangan aku. Gitu loh, di sinetron itu. Jadi pasangan apa ya? Pasangan selingkuh apa? Jadi akrab ceritanya kan. Nah begitu kita udah ini, dia mungkin lihat bagaimana aku bisa berkarya. Dan pada saat itu ya ada waktu itu ada satu sinetron saya waktu pas lagi di TPI juga, itu sempat sih kesaring bahwa aku jadi pemain yang ini deh, ada bisa mau masuklah dalam nominasi waktu itu. Aku ingat banget tuh. Nah itu awalnya aku mulai seneng dengan seni peran ya. Nah begitu aku ini sama PT Ermas langsung ngomong, Mbak, mau nggak? Kamu mau nggak tuh Genta Buana lagi mau cari buat film Angling Dharma gitu. Wah jadi apaan, aku bilang gitu. Dia cari ratu, dia bilang gitu. Ratu, aku bilang gitu. Aku kan nggak pede. Mana? Aku orangnya mungil. Mana mau jadi ratu gitu. Mungil, aku tidak cantik, ya kan? Sementara waktu itu yang saingan aku tuh itu pemain film semua, senior semua lah. Yang sudah terkenal lah namanya waktu itu. Nggak pede dong aku, gitu kan. Tapi ya aku orangnya selalu ingin mencoba kan, iseng-iseng berhadiah lah. Iya Mbak. Aku datang lah waktu itu. Semangat. Kita ke mana tuh? Ke Cibubur dong. Masih di Buperta kan? Masih di Buperta waktu Buperta itu. dong. Ya di Buperta. Pokoknya waktu itu dia mencari ratu untuk jadi ibunya Sekarwangi, istrimu. Ya kan? Nah udah tuh
aku tes lah di sana. Gitu ya? Ketemulah dengan si Yuke. Yuke tahu make up kita? Oke. Yang Yuke itu udah saking dia udah kata dia gini, Mbak Christine gue capek nih, gue udah make upin bagus-bagus tuh artis-artis yang untuk jadi ratu, ditolak terus sama Pak Budi, kata dia gitu. Lah kenapa, kan dia cantik semua gitu kan, aku tahu lah waktu itu siapa, Ayu Suraya atau siapa, aku nggak tahu lah. Nah terus ada, udah gue capek, gue pengen pokoknya bikin Mbak Christine, gue bikin kayak Nyi Roro Kidul. Oke, cantik dong lah. Dengan yang dia make upin aku dengan gaya Nyi Roro Kidul. Dia pakai sanggul yang tingginya semeter, ya kan? Aku pakai dodotan. Sanggul ya kan? semeter. Kan kita pakai dodotan kan? Iya, pakai dodotan dengan kain yang pating seliwir kayak apa gitu kan. Di foto lah, mungkin ya Pak Budi mungkin ngeliat wajahku tuh wajah Indonesia, wajah Jawa. Ya. Begitu dikainin begini tuh Jawanya kelihatan gitu loh. Udah lah, kok aku yang diterima akhirnya, itu aja aku kaget loh. Aku kaget jujur. Aku nggak pikir bahwa aku akan keterima, karena aku cuma iseng-iseng aja pada saat itu, karena aku tidak, ya aku berharap pengen sih main ya, tapi pada saat itu saingan gue banyak gitu kan, nggak mungkin gue keterima sama Pak Budi gitu loh. Aku tidak cantik, aku tidak ini gitu loh, ya. Nggak ngerti Pak Budi kasih kepercayaan itu, ya sudah berlanjutlah gitu. Panjang ya Mbak. Sampai dengan ketemu dengan ya itulah. Dan itu aku kan pada saat waktu itu di Angling Dharma itu pertama jadi ratu, kedua jadi emban, ketiga ntar jadi pendekar, kelima terakhir jadilah itu Nyi Jantur. Berkat siapa? Berkat sutradara kita almarhum Om Dasri Yakob. Iya. Ya. Oh begitu itu ya. Paling the best. Ya. Dia benar-benar mengajarkan aku bagaimana kamu harus bisa menjiwai karakter kamu. Dan sampai dibikin aku ciri khas ketawa aku itu. Ketawa kayak ayam kecekek katanya. Tapi oke loh Mbak ya. Dan akhirnya menjadi ikon juga loh, bersaing dengan Durgandini ya. Betul bersaing dengan Durgandini. Akhirnya nggak tahu gimana Durgandini akhirnya menghilang, lah kok Nyi Jantur yang bercokol terus gitu kan. Cuman ya sampai akhirnya kadang jujur loh, waktu pas lagi aku main tuh kan, kadang aku suka nggak enakan sama sesama pemain gitu kan. Dan dulu kan sistemnya gitu kan, kalau Pak Budi udah kesel sama pemain kan, ingat nggak dulu waktu pas kita lagi syuting itu tuh Genta Buana, lagi syuting Angling Dharma, Mas Anto mungkin lagi sibuk kali ya, karena Mas Anto kan waktu itu mondar mandir jauh ya. Jadi kita waktu itu pernah tuh, jadi waktu itu ada dulu pemain, mungkin Pak Budi udah nggak suka gitu kan, udah dipertemukanlah dengan aku. Begitu itu berantem, aku sihir jadi kodok, hilang tuh pemain. Jadi simpel. Nggak dikontrak lagi. Simpel. Jadi itu kartnya dia di situ tuh sistemnya. Di cut langsung, jadi sistemnya disihir aja Mbak ya. Ya disihir aja sama aku, hilang. Sampai waktu itu yang namanya 3 putri serigala itu, si Monica Umardi, terus siapa lagi, Lisda sama siapa lagi gitu. Waduh, gue nggak mau deh ketemu sama Nyi Jantur deh, kenapa? Daripada gue di-cut. Akhirnya gitu jadi. Daripada gue nanti disihir jadi kodok gitu, ntar hilang gue nggak dikontrak lagi sama Pak Budi gitu. Aku jadi sampai nggak enak banget gitu loh. Padahal istilahnya ya aku gimana, kalau aku kan tergantung skenario kan gitu loh. Jangan salah loh, aku sekarang karena memang aku kan punya hobi masak. Jadi dengan hobi masakku itu aku kadang terima pesanan. Oke, good. Pasti dong harus berkembang. Terima pesanan untuk kadang ya teman-teman sih ya, Christine bikinin rendang, bikinin aku kemarin kayak terus ikan bakar Cianjur. Itu kan susah, maksudnya orang jarang mau bikin seperti itu, tapi karena aku hobi, jadi lumayan hobi menghasilkan gitu loh.
aku sih apa aja yang penting jadi duit. Bagus Buat Mbak, jajan. bagus Mbak. Gitu. Makanan ya Iya. populer ya akhirnya ya, terus dikenal juga sama kerabat-kerabat suami ya, yang jelas ya. Makanan bakso Malang dan lain sebagainya. Rendang Mbak biasanya kan di sana. Kan dulu almarhum siapa namanya Rima Melati, Rima Melati ya. dia masakan Padang. Punya restoran. Restoran di mana itu Mbak? Di kota mana itu dia? Rima Den Melati Haag dia ya? Di Den Haag. Den Haag ya. Den Haag. Mm-mm. Iya di Den Haag Mbak. Ya, gitu. Dan ya, di Den Haag itu ada restoran Padang yang paling terkenal. Terkenal. Itu namanya Lape. Lape. Artinya apa itu? Lekker. Lekker. Ya. Lekker. Itu lekker. Itu asli bener-bener rasa Padang gitu loh. Cuman mahalnya inajibil Pasti ya. Pakai apa sana Mbak? Euro Mbak ya? Kenapa? Pakai euro ya? Kenapa? Kursnya euro ya? Iya, kursnya euro. Oh, Ya, jadi kalau Mahal. di sana itu makan kalau seandainya kayak kita 2 lauk, terus sayur dan sebagainya, itu sekali makan diukur. 25 sampai dengan 35 euro. Wow. Jadi sekali makan hampir 500.000. Wow, expensive. Wow, Betul. Di sini, 530 itu euro. begitu. Jadi Wow. masakan Padang itu sangat digemari oleh orang Belanda. Iya. Nggak usah orang Indonesia aja, orang Belanda Hmm. pun dia suka. Dan aku pernah kan kemarin sempat kerja ya, karena bantu teman aku. Jadi dia punya restoran Asia, Mr. Asia waktu itu. Jadi aku bikin tuh masakan ini gitu ya. Udah tesnya tes Indonesia sampai dengan akhirnya aku bikin waktu itu nasi goreng kampung. Oke. Jadi nasi gorengnya pakai aku kasih terasi Oke, sedikit. baru mau ngomong. Oke, iya. Orang Belanda doyan. Keren, Mbak. Cuman yang penting apa? Jangan terlalu pedes. Mm-mm. Kalau di sini jangan terlalu pedes. Mm-mm. Gitu, karena mereka nggak biasa Nggak ya, suka. dia nggak suka yang spicy. No, Spicy. no spicy. Gitu. Kalau udah kita bilang nih, oke, baru dia mau coba. Tapi kalau udah pedes, gitu. Mbak Kristi, kalau dikasih rujak cingur suka nggak orang-orang sana? Kalau rujak cingur, jujur, mungkin itu orang Surabaya yang doyan. Karena orang Belanda itu. Suamiku dia gini, sayang itu rujak cingur itu apa cingur? Cingur kamu tahu kan? Nih, itu lambene sapi. Iya, terus apa dia langsung Oke, baik. rujak cingur, lambe sapi. Oke, Mbak. Seru ya, Mbak ya. Ya ampun. Tapi Tetap di sini banyak penggemar. Di sini banyak orang Surabaya. banyak ya. Banyak, Mas. Iya, Orang Mbak. Surabaya. Banyak pasti, Mbak. Banyak orang Surabaya. Tapi sebagian besar orang Surabaya gitu loh. Mm. Mereka banyak keturunan orang Surabaya juga. Belanda di sini yang ini belasan itu orang Surabaya gitu. Mbak, seru ya. Nah, gitu. Kayaknya bahagia banget ya, Mbak ya. Bahagia sekali ya, sudah lupa sama Genta Buana ya. Bagi aku Genta Buana itu ada di dalam hatiku. Iya, pasti. Karena kan kita punya karya tetap selalu selalu ada di infotainment atau di YouTube di apa, dan itu menjadikan jejak digital yang buat kita yang tidak pernah bisa dihapus. Iya, nggak bisa dihapus. Dimana coba aja intinya gini loh, Genta Buana itu dia punya satu penggemar khusus yang tidak pernah bisa orang tuh dulu kan tahu sendiri Genta Buana pemainnya udah saing
nama monyet gitu kan, karena adanya di hutan terus gitu kan, ya kan selalu kadang orang-orang luar tuh selalu bilang begitu, istilahnya PH-PH lain ya, pemain PH lain gitu kan. Tapi begitu mereka tahu bagaimana karakter orang Genta Buana, baru dia begini, ya kan? Bahwa kita kalau yang namanya ngafalin skenario yang panjangnya sampai 1 meter pun cepet banget kan, gitu kan? Genta Buana begitu terkenal, iya, Mbak, jangan salah. Skenario kita nggak sampai 1 meter, Mbak. Skenario kita cuma sampai 20 cm, 30 cm. Lucu banget ini jantur. Itu guys, catatan. Wah, seru banget pokoknya Mbak Christine. Atau S, Nyi Jantur. Itu keren banget. Beda sama Durgandi nih. Durgandi modelnya seperti gitu. Yang pakai sirih, tapi ini Nyi Jantur tidak. Oh, lipstiknya menor, Lipstick merah. Begitu ada laki-laki, terus sisi itu genit-genit. Itu benar-benar karakter yang melekat di dalam hati aku ya. Istilahnya benar-benar gimana gitu loh. Apa kenangan yang benar-benar aku nggak pernah bisa lupakan. Dan di sini kebetulan akhirnya ya saudara-saudara pada tahu kan, saudara-saudara suami gitu yang memang udah lama di Belanda semua gitu kan, mereka semua memang udah warga negara sini kan, jadi aku udah lucu gitu kan. Ya gitulah Mas Anto. Iya Mbak Kristi. Mbak Kristi dulu pernah di foto model ya, atau di iklan ya? Pernah ya di Jakarta? Jadi waktu kecil sih pernah. Oh iya, bagus. Jadi model untuk apa sih dulu, batik GKBI gitu kan, untuk kalender aja. Gimana aku jadi foto model orang semampai, sementar tidak sampai. Tambah lagi nih guys. Baik Mbak, seru Mbak ya. Jadi kenangan lagi yang lebih ini lagi Mbak ya, pada saat film di mana di yang anu tuh paling ini ya seru, Angling Dharma itu tantangan semua dilewati dengan happy ya Mbak ya. Sepertinya malah kita nggak ada tantangan ya. Support dukungan happy banget ya. Ya. Dan benar-benar istilahnya gini loh, disitulah kita belajar semua gitu pemain, kan ya. Bahwa kita itu mempelajari semua karakter. Luar dari biasa. yang tadinya harus menjadi seorang yang begini, tiba-tiba harus jadi kakek-kakek atau nenek-nenek, tiba-tiba harus menjadi orang yang jahat, ya kan? Itu semua komplit di Angling Dharma dulu. Dan aku dapat semua. Mbak Christine itu Mbak Christine tuh dapat semua itu. Sampai nenek-nenek gitu. Ada 4 karakter ya, 4 karakter, 5 karakter best. The best semua deh pokoknya untuk Mbak Christine. Wah, luar biasa guys. Inilah saya malah kalah. Saya hanya 1 karakter aja. Tapi Mbak Christine sampai tapi kan 5. Apa? Kenapa? Simbol Angling Dharma itu pokoknya udah identik sekali dengan Mas Anto Wijaya. Oke. Gak ada yang bisa gantiin. Aduh, malu deh. Malu deh. Thank you Mbak. Itu kalau yang namanya Mas Anto. Jujur loh, Mas Anto waktu aku lagi main sama sampean tuh. Jadi begitu Mas Anto tuh pakai pakaian kerajaan itu, melengos aja tuh udah kayak bener-bener karisma banget. Gitu ya Mbak ya. Padahal cuma begini dong. Begitu aja udah, itu tuh udah bener-bener karisma raja tuh dapat banget. Padahal diem, gimana ngomong? Gimana makan rujak cingur Mbak ya? Ada Surabaya kayaknya makan rujak cingur Mbak. Aku waktu itu pernah, waktu itu aku belajar makan rujak cingur, ya nggak bisa. Karena aku tahu, begitu aku mau makan, aku kebayang bene sapi yang susah ya. Oh, jadi gitu ya, dipejet gitu ya. Mbak, tentang masa-masa di saat lokasi syuting film, menurut Mbak Christine yang sangat berkesan dengan Mbak Christine itu apa, dan beberapa sutradara atau pemain yang sering bikin
happy atau mungkin juga bikin kesel tapi ternyata juga tetap aja happy ya, itu gimana Mbak? Kalau aku jujur yang memang paling enak yang berkesan ya waktu aku kita main tuh di Buperta. Buperta ya. Satu, kenapa aku lebih berkesan? Kompak ya Mbak ya. Satu, dia punya bangunan dan sebagainya itu emang benar-benar sudah alami banget kan, gitu kan. Kedua, ya dekat dari rumahku. Gitu. Jadi cuma tinggal loncat. Loncat. Gitu. Pendekar ya, bener ya. Jauh. Jadi kadang kalau aku lagi aku seandainya gini, aku nanti diambilnya nanti malam gitu kan. Aku bisa pamit dulu tuh sama unit. Asik ya? Gue pulang dulu asik, ya. asik. Gue numpang tidur dulu di rumah. Sementara kita kan dulu syuting, ya. Syuting kalau kita udah kejar tayang kan, bisa 2 hari kita nggak boleh pulang. Banget, ya kan? Banget. Kita harus tidur di situ, iya, ya. Kadang kita tidur di mobil. Waduh, betul, Mbak. Waktu di Buperta, aku bisa langsung pulang. Dan enak aku bisa ya? tengok anakku, aku bisa masakin anakku dulu, aku bisa bermain dengan anakku. Begitu itu unit, Mbak udah mau diambil, ya jalan aku naik mobil kan, gitu. Kita sudah merasa bahwa unit, kru, make up semua itu sampai dengan PU itu adalah keluarga kita, ya kan? Iya. Bikin tato kan gitu, itu udah kayak keluarga kita semuanya, ya kan? Betul. Jadi dan Pak Budi mengajarkan seperti itu, ya, bahwa itu adalah keluarga. Nah itu yang kita akhirnya kalau kita lihat keluarga kita tuh disakitin atau di apa, kayaknya kita yang kesel gitu loh, bahwa kita kok begitu sih gitu kan. Sementara itu dia kadang orang baru masuk gitu loh. Nah itu yang kita ini. Yang lainnya sih happy semua sih Mas. Mas Santo juga bikin happy. Mas Santo bikin happy, handsome dulu kalau banyak, waduh ini raja gantengnya gitu. Terima kasih Mbak, aduh, thank you Mbak. Oke Mbak. Tapi jujur pemain Genta itu paling ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke. Terima kasih. Dan awet muda banget. Awet muda Mbak ya. Dengan mereka semua. Apakah saya awet muda juga Mbak Kristi? Lah iyalah Mas, lah iya toh. Awet muda, liatin aja, tak ada kerutan. Rambut sih boleh putih, ya kan? Rambut boleh putih, apa boleh putih. Yang ini yang penting ininya kenceng. Gitu ya? Kenceng banget tuh ya, Bu? Aku kenceng ya? Aku kenceng banget? Ya, kan nggak turun gini loh. Kan ada yang kadang usia sekitar tuh kadang udah gitu. Ya kan? Nah, mungkin kalau kita kan istilahnya ya, karena biasanya sih orang seni, ya orang seni tuh nggak biasanya awet muda semua sih kayaknya kalau orang kita seni. Hidup enjoy gitu aja, nggak ada yang dibeban, nggak ada ini, teman juga banyak dan lain sebagainya. Betul. Ketawa-ketawa, semua musik, ya Mbak ya, arisan. Lagi-lagi ada teman-teman aku Mbak arisan juga Mbak. Sama istri-istrinya gitu. Aku nggak mau arisan jauh. Mau datang jauh. Tapi ya nanti kalau aku datang ke sana baru tuh kita ngumpul lagi kan. Mbak, pasti. Ngumpul di mana, enjoy pasti. Kemarin lagi kan. Pasti Mbak. Mbak Christine, ini pertanyaannya semua sudah dijawab. Terus enaknya mau tanya apa lagi ya Mbak ya? Yang penting nanti suatu saat kalau aku mau ke Belanda, misalnya Mbak, kalau ingin ngunjungi Mbak Christine, turunnya pesawat di mana Mbak? Jangan sampai nyasar Mbak, aku nggak ngerti loh di Belanda. Pokoknya kasih tahu aja. Gitu ya? Yang jelas pokoknya kalau dari sana kan kebanyakan di Schiphol kan. Schiphol itu di Amsterdam. Dan memang kalau aku ke Schiphol itu kira-kira dari sini 1 jam. Oh dekat. 35. Oh dekat, dekat sekali. Dekat. Jangan salah loh. 1 jam 45 menit dari di Belanda dengan 1 jam 45 menit di Indonesia. Itu kadang setengah meter aja itu bisa 1 jam 45 kan. Kalau di sini benar-benar jauh. Kayak sini Bandung. Kayak di Jakarta Bandung. Gitu. Makanya mereka bilang jauh gitu kan. Ya udahlah. Tapi bagi aku kan aku udah biasa
Biasa perjalanan 2 jam 3 jam. Ingat nggak kalau kita waktu syuting masih di Jonggol? Waduh, Jonggol Mbak, Mbak. Iya kan? Waduh, Ya. mengerikan itu Mbak. Kan. Dan itu jujur lokasi syuting waktu di Jonggol sih sebenarnya bagus ya. Dalam arti view-nya bagus, tapi aku menyayangkan sekali Pak Budi mencari di situ gitu loh. Iya, oke Mbak. Gitu. Wow, luar biasa ya Mbak ya. Oke deh. Happy di Belanda, hola 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 Mbak ya. Atau apa tuh bahasa? Hola. Halo. 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 Bagaimana kabarmu? Kalau kita bersapa. Kalau sudah kita mau selesai, Oke. Mbak Kristi, oke, Mbak kasih salam lagi dengan bahasa Indonesia, juga bahasa Belanda untuk fans yang ada di aku ini semua pada menanyakan Mbak Kristi dan kasih salam. Terima kasih. Ya, happiness Mbak. Oke Mbak, silakan Mbak pesannya disampaikan Mbak. Halo untuk semua saudara-saudaraku yang di Indonesia, teman-temanku, sahabat-sahabat aku semuanya di dunia persilatan. Ya, salam kangen banget. Jujur, aku tetap memantau kalian semua di sana ya, bagaimana keadaan di Indonesia, karena bagaimanapun juga ada kadang kalau lagi di sana kenapa-napa, aku juga pasti ada rasa sedih ya. Tetap pesan aku, tetap semuanya dibuat enjoy, ya kan? Terus jaga persatuan karena sebentar lagi akan ada kancah politik, ya kan? Jadi jangan pernah terpecah belah. Bolehlah kita ada A, B, C, D, tapi itu semuanya begitu selesai jadilah satu. Ya, betul Mbak. Untuk Indonesia tercinta, udah itu aja. Yang penting saling support ya. Untuk lebih maju lagi, karena aku bilang Indonesia sekarang di mata dunia. Oke, jempol ya Mbak ya. Oke. Sekali. Semua di sini begini, dan mereka semua sekarang mengenal Indonesia. Ya pasti. Kalau dulu dia hanya mengenal Bali, tapi sekarang jujur. Setiap kemanapun juga, kalau dia, oh from Indonesia, ya, I come out Indonesia, oh look, bagus dia bilang, moy, ya, dia bilang, aku senang dia makanannya, itu, best, makanannya, jaga keindahan Indonesia, persatuan Indonesia, semuanya. Amin Mbak. Ya, Mas Anto. Oke. Yang penting jaga kesehatan, selalu happy. Ya. Happy. Yang benar, ya. Oke. Guys. Terima kasih Mas Anto. Mbak Christine. Apa nih salam jumpa bahasa Belanda apa nih Mbak? Selain apa tadi? Dui. Salam buat suami ya. Salam. Sampai jumpa. Oke, bye.